Ya, malam hari kita masih membahas terkait dengan dinamika politik jelang pemilu 2024 terkait dengan menanti koalisi yang belum pasti juga. Masih bersama dengan narasumber kita yang hadir secara fisik di Studio 7 TVRI maupun secara daring yang masih bertahan adalah Prof. Siti Zura atau Prof. Wiwi dari BRIN. Sebelum saya akan ke Prof. Wiwi, mungkin tadi Bang Boni mau ada tanggapan Iya, terkait dengan apa saya yang mau komentar diungkapkan oleh Prof. Wiwi. Prof. Siti Zuro. Sama-sama sebagai dokter politik lah. Saya kira koalisi memang tidak pernah punya pola. Karena dia hanya diikat oleh dua hal. Satu ideologi, dan itu terlalu ideal. Dan yang kedua oleh kepentingan. Dan politik memang diikat oleh kepentingan. Nah, saya dulu perhatikan dan sering menjadikan Jerman misalnya sebagai contoh bagaimana koalisi mereka itu berbasis nilai, berbasis ideologi. Ya, misalnya Partai Hijau menentang itu tidak boleh kendaraan lebih dari 20 km per jam di wilayah di mana banyak perumahan. Atau penerbangan pesawat tidak boleh di atas jam 10-11 malam ya. Di bawah jam 10-11 malam itu ya. Ini terkait dengan hak anak lah misalnya. Lalu kemudian ada Partai Sosialis yang juga menentang adanya kasino-kasino di pinggir jalan. Dan sebagainya. Tetapi kan pada akhirnya justru mereka koalisi itu di rejim Merkel periode ketiga apa keempat Merkel berkuasa itu SPD itu berkoalisi dengan CDU. Merkel dari Partai Kristen Konservatif, ya satu lagi Partai Sosialis. Lah, terus kemudian di situ saya melihat bahwa ternyata ikatan ideologi itu bisa digeser oleh ikatan kepentingan. Ya, kalau di Amerika karena cuma ada dua poros, jelas ideologinya. Yang satu konservatif dia Republik ya, yang satu lagi Demokrat, tentu dia cenderung liberal. Ya, tetapi di Indonesia ini varian kita banyak. Tahun 60-an aja di mana ketika itu kepemimpinan politik sangat kelihatan solid karena ada figur Bung Karno yang menyatukan sebagai penentu ya, sentral yang menyatukan seluruh kekuatan yang beragam itu. Itu aja aliran politiknya menurut Fit dan Cashel itu sudah ada 5 tuh kan. Dan itu menjelma itu, nanti lahir kalau di era sekarang tuh ada PKB, ada PAN, terus kemudian ada partai PDIP, ada lain-lain. Cuman Golkar nggak masuk di varian itu. Karena Golkar kan dulu kan instrumen rejim Soeharto. Nah, artinya bahwa konteks ruang politik Indonesia dengan presidensialisme yang berbasis multipartai ini memang tidak bisa kita patok dalam satu pola. Koalisi itu hanya diatur oleh tujuan. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang stabil, di mana semua partai diwajibkan oleh konstitusi untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok, dan disitulah koalisi bisa dibangun. Ini artinya bahwa apakah itu partai berbasis agama, apakah itu partai nasionalis sekuler, apakah itu partai sosialis, kalau mereka bisa diikat oleh satu tujuan menjaga, merawat NKRI ini ke depan, ya bisa koalisi. Kenapa enggak? Kan tergantung konteks ancaman. Kayak hari ini kita berhadapan dengan politisasi agama yang berlebihan. Ya, permainan politik identitas yang berlebihan sehingga berdampak kepada disintegrasi sosial. Terjadi faksionalisasi, pembelahan sosial di lapis bawah. Orang kemudian gesek-gesekan, memperkarakan KTP, kamu agamanya apa, ini itu dan seterusnya. Nah, ini problem yang serius karena Indonesia ini dibangun di atas keragaman. Nah, bayangkan kalau multikulturalisme ini kemudian dianggap persoalan, bubar nih republik. Ya, saya akan langsung minta tanggapan dari Prof. dan juga tanggapan dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Fahri, Mas Adi, Bang Pada. Prof. Ya, makasih. Ya, memang teori apapun yang akan kita aplikasikan di Indonesia itu sukanya mental ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang format koalisi dan sebagainya, coba kita bicara juga bagaimana partai politik itu. Tadi Bang Nababan sudah menceritakan bahwa apa yang diupayakan oleh partainya gitu ya, PDI Perjuangan dalam hal ini sudah luar biasa. Tapi secara umum kita harus bisa mengatakan bahwa pembangunan partai politik kita itu terlalu lamban. Kalau dia akan memposisikan diri sebagai pilar penting demokrasi, sebagai aset negara, kan itu. Maka ada asumsi-asumsi yang luar biasa, dan itu hasil penelitian LIPI waktu itu, tentang pemilu serentak. Asumsinya itu sangat bagus, bahwa ketika pemilu diserentakkan, tidak hanya akan melembagakan partai politik,
sehingga nanti akan tersaring partai-partai yang oke, yang bisa masuk pemilu untuk selanjutnya kan gitu. Sehingga nanti partai itu difilter secara alami kan gitu. Lalu dampak lainnya adalah koalisi partai nantinya itu juga akan terukur dan terformat, kan itu asumsi-asumsi yang kita lakukan waktu ada penelitian itu gitu. Tapi semua asumsi yang sangat bagus-bagus itu meleset semua. Oke. Ternyata kotel efek juga enggak banget-banget gitu ya. Lalu ternyata juga tidak bisa mengurangi partai politik gitu. Lalu pemilu serentaknya juga termasuk agak ngawur gitu ketika pilpresnya juga diterapkan dengan ambang batas yang tinggi. Ini kan merumitkan. Kompetisi kontestasi tidak bisa sehat jadinya. Sementara partai-partai juga dalam kondisi yang terus bertambah setiap mau pemilu kan gitu. Nah ini juga yang harus dibenahi menurut saya sangat serius. Kita juga menyaksikan sampai sejauh ini undang-undang partai politik itu juga belum berubah, belum ada revisinya. Jadi zamannya sudah berubah tapi partai politik undang-undangnya juga tidak dibenahi sejak tahun 2011 kalau nggak salah itu. Jadi ini bagaimana ke depan? Ini berdampak tentunya. Sementara kita pada saat yang bersamaan juga menerapkan sistem presidensial gitu ya. Nah, penguatan sistem presidensial itu harus ditopang oleh bekerjanya mekanisme check and balances gitu ya, supaya balance di situ, tidak eksekutif heavy atau legislatif heavy. Yang terjadi sekarang oposisinya sebetulnya realnya kan cuman PKS, ditambah belakangan adalah Partai Demokrat gitu. Ini tidak balance sama sekali dari 9 partai 2 gitu ya. Nah ini antara lain. Jadi bagaimana kita menyaksikan DPR yang oke, yang berkualitas dan sebagainya, kalau partai-partainya itu juga kan itu. Nah ini yang perlu kita benahi. Jadi pembicaraan kita itu sebetulnya adalah dalam konteks bagaimana kita membenahi supaya setiap pemilu itu kita naik kelas, terjadi konsolidasi demokrasi gitu loh, tidak stagnasi seperti sekarang ini. Tidak stagnan dan terjadi konsolidasi demokrasi. Bang Boni, tambahkan singkat saja. Sebelum jadi Mbak Siti, Prof Siti, saya yang bagian terakhir saya setuju bahwa memang oposisi yang terlalu kecil di parlemen di beberapa tahun terakhir ini memang menjadi problem, dan di situ kemudian juga memberi ruang lahirnya oposisi jalanan sehingga muncul kelompok-kelompok apakah berjubah agama, berjubah lain, mereka berteriak di jalan dan menentang pemerintah, bahkan melakukan aksi vandalisme, anarkisme dan sebagainya. Kemudian merembet ke menyerang institusi negara, terutama kepolisian jadi korban di sini dan sebagainya. Nah ini sebetulnya memang imbas dari manajemen checks and balances yang kurang efektif. Nah ini PR bersama. Tapi itu yang pertama. Yang kedua saya agak kurang setuju. Kalau partai politik menurut saya sih makin hari makin mengalami perkembangan yang positif. Ya sebelum lama ini saya mengisi kuliah untuk sekolah demokrasi di mana muridnya itu adalah kader-kader partai. Nah, artinya ini satu contoh bagaimana partai politik menyadari pentingnya penguatan kapasitas, kompetensi, skill, pengetahuan dari kader-kader partai. Dan saya kira demokrasi di dunia yang maju dimulai dengan cara-cara seperti ini. Dan Indonesia sudah pada level itu, buat saya ini satu optimisme yang perlu dirawat. Ya, sehingga, tapi kalau misalnya mau dilihat adalah bagaimana manajemen relasi antar partai, tidak hanya internal sampai di partai. poin itu ya, Bang Boni, sampai di poin itu oke ya. Kita uji coba empirik. Pemilu 2019, partai baru mana yang bisa masuk DPR? Kalau itu tadi Prof Siti, saya kembali ke tesis saya yang di awal, bahwa presidensialisme yang dibangun di atas multipartai, dia punya kerawanan terbesar adalah potensi ketidakstabilan politik. Kalau politik tidak stabil, pemerintahan tidak berjalan. Kalau pemerintahan tidak berjalan, rakyat yang akan dirugikan. Nah untuk menjamin satu stabilitas politik bagi pemerintah yang menang pemilu, maka perlu ada dukungan dan keseimbangan antara parlemen dengan pemerintah. Nah dalam konteks inilah perlu pembatasan jumlah partai politik. Karena kalau partai politik terlalu banyak, keributannya makin besar Mbak. Dan saya kira Mbak Siti juga setuju sama saya.
poin saya di situ tadi itu. Ya, Poin kita saya kalau itu misalnya memang. ini kita masih menjadi PR kita bersama begitu ya, terkait Iya. dengan apa yang tadi sudah kita diskusikan di segmen 1, 2, dan 3. Baik, kita ke kejutan lain, ke bahasan lain, masih membahas terkait dengan menanti koalisi yang belum pasti. Mungkin saya akan ke Mas Adi dan juga Mas Said, tapi ke Mas Said terlebih dahulu sebelum nanti saya akan tanyakan PDI kira-kira Bu Mega mengumumkan capresnya benar tanggal 10 atau seperti apa. Mas Said, ini terkait dengan poros di tahun 2024, meskipun kita masih abu-abu nih, 2023 kan kerja politiknya masih samar-samar juga begitu, meskipun gerilyanya sudah dilakukan dari sekarang. Kira-kira ada berapa poros yang SMRC lihat nantinya? Ya, seperti yang biasa kita diskusikan sebetulnya kan maksimal 4 poros. Maksimal 4 poros. Jika PDIP maju sendirian, Oke. mengusung kadernya sendiri. Tetapi jika ingin mengambil koalisi dari salah satu partai, maka kemungkinan hanya akan ada 3. Yang pertama adalah koalisi yang dibangun oleh PDIP sendiri sebagai partai terbesar saat ini. Kemudian ada 2 partai terbesar yang lain, yaitu Partai Golkar dan Gerindra. Masing-masing ini juga bisa sebetulnya membangun poros sendiri. Lalu kita kemudian sekarang karena ada deklarasi terhadap Anies Baswedan, maka Demokrat, PKS dan Nasdem bisa juga membangun koalisi sendiri. Kekuatan partai-partai baru seperti apa Anda nilai? Sampai saat ini kekuatan partai baru belum cukup efektif ya, Belum cukup efektif ya? menarik pemilih. Gitu. Ada kecenderungan dari pemilu ke pemilu. Oke. Walaupun partai itu dibuka ya, ada muncul partai-partai baru, tapi ada kecenderungan masyarakat kita semakin mengerucut pilihannya kepada partai-partai yang telah ada. Nampaknya eksperimentasi demokrasi sejak 99 itu membuat masyarakat kita semakin solid ya, mendukung partai-partai tertentu yang mereka ingin dukung. Dan tadi saya mengomentari sedikit soal partai politik. Saya kira walaupun kita tidak nampak secara sepintas seolah-olah partai-partai ini tidak punya ideologi, tetapi sebenarnya ada ideologi semacam itu setipis apapun itu. Kita bisa membaca misalnya tulisan Anies Baswedan yang mengatakan bahwa bahkan aliran-aliran politik sejak Orde Lama sampai sekarang itu terjadi. Anies misalnya memasukkan Golkar sebagai bagian dari turunan dari Masyumi misalnya, selain PAN dan PBB di sana. Itu menarik ya. Di sana ada orang-orang HMI yang berkuasa, ada Akbar Tanjung, ada migrasi dari, bukan ideologi organisasinya. ada migrasi dari kelompok Islam modernis yang salah satu ruang di mana mereka berpolitik itu adalah Golkar. Itu yang dikatakan oleh sebagai asrama haji. Kemudian ada PKB yang mewakili santri, misalnya ada PDIP yang mewakili kelompok nasionalis sejak Orde Lama. Jadi sebetulnya ada. Misalnya soal koalisi tadi, kami menemukan bahwa saya kira ya pernyataan dari Hasto yang mengatakan bahwa dia tidak mungkin berkoalisi dengan PKS misalnya. Nah, itu kan menunjukkan karena ada garis ideologi yang terlalu ekstrim. Itu. Jadi saya walaupun saya setuju bahwa ideologi ini tidak terlalu berperan, tetapi masih ada sebetulnya. Sangat berperan di bawah. Karena gini Mas Said, kita jangan lupa bahwa 1973 ketika Soeharto melakukan fusi partai politik, apa yang dilakukan di sana adalah peleburan begitu banyak partai. Partai-partai yang dianggap berbasis agama dileburin jadi satu yang namanya P3. Nah, termasuk di situ ada Parkindo, ya, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia. Akhirnya mereka menolak diri. Mereka bilang, loh kami agama tapi tidak sealiran dengan partai agama yang berbasis Islam. Akhirnya mereka minta gabungnya ke Partai Nasionalis. Yang itu di waktu itu PDI namanya. Nah, gabunglah ke situ. Lalu kemudian ada Golkar. Golkar itu bukan partai politik tadinya. Dia cuman Orsospol, organisasi sosial politik, atau interest group lah kalau bahasa Inggrisnya. Kelompok kepentingan ini dibangun oleh negara untuk menjembatani negara dengan masyarakat. Nah, apa yang terjadi setelah itu adalah ketegangan antara negara dengan partai politik, terutama yang di luar Golkar, terjadi sepanjang Orde Baru. Saat yang sama Orde Baru juga menanam benih konflik ketegangan antara negara dan Islam. Seperti peristiwa 12 September 84 Tanjung Priok itu letusan ketegangan hubungan negara dan Islam. Setelah 1998 keran dibuka, semua ini keluar cari basis ideologinya masing-masing. Maka muncul PK yang ganti nama jadi PKS karena nggak lolos threshold kan tahun 99. Lalu kemudian muncul PKB, muncul PAN, muncul yang lain-lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, artinya bahwa varian ideologi kita memang jamak betul, ada ideologinya. Cuman kan di tengah realitas yang keberagaman politik macam ini, Indonesia harus diikat oleh satu kekuatan dasar, itu apa? Pancasila.
Nah, disitulah penentu utama kita, determinan utamanya Pancasila. Nah, maka kalau ada partai politik yang coba melenceng dari Pancasila, ya coba mengusung satu agenda politik yang bertentangan dengan prinsip Pancasila, itu yang kita anggap sebagai problem bagi negara. Mas Adi, tanggapannya terkait dengan poros, tadi kan sudah ditambahkan oleh Ya saya kira idealnya memang ada 3 poros ya, sehingga ada dinamika dan menu politik yang kemudian kita bisa pilih secara ajak. Cuman kalau 3 poros ini sangat mungkin terjadi 2 putaran yang tentu saja ini akan membengkak pada anggaran. Kan itu yang seringkali didiskusikan antara DPR dengan pemerintah. Maka muncul seakan-akan ada hidden agenda Pilpres 2024 itu ya untuk mengurangi resistensi soal anggaran, maka hanya 2 poros. Pertanyaannya, kalau 2 poros, apakah menyertakan Anies Baswedan atau tidak? Kan itu menjadi pertanyaan yang cukup serius. Makanya koalisi sejak awal itu seperti apa yang Opung bilang, ini bukan soal tipu menipu, ini kan soal culik-menculik aja sebenarnya. Kan misalnya dulu diasumsikan Anies ini dalam tanda kutip dikriminalisasi persoalan Formula E. Belakangan isu itu mulai berkurang, tapi bagaimana menculik partai-partai politik yang sangat mungkin berkoalisi dengan Nasdem secara perlahan. PKS misalnya dikaitkan dengan sangat mungkin akan bergabung dengan Jokowi di tahun ini dalam skenario reshuffle, itu kan muncul dalam pembicaraan. Sangat mungkin misalnya Demokrat itu akan berkongsi dengan kubu Prabowo, dengan PKB karena kedekatan sejarah, ketimbang bergabung dengan Nasdem yang sampai saat ini misalnya tidak ada hilal politik apapun buat cawapresnya Anies. Ini kan sebagai salah satu bagian dari dinamika politik ya. Yang terakhir bagi saya adalah yang saya khawatirkan di 2024 itu hanya terjadi kotak kosong karena ada kecenderungan all Jokowi's Party ini yang bertanding. Kalau terjadi kotak kosong, satu problemnya kita belum ada satu nomenklatur. Apakah akan langsung ditetapkan sebagai presiden terpilih atau melawan kotak kosong seperti dalam pilkada. Nah itu akan menentukan kerumitan. Kenapa saya meyakini ini? Karena ada kecenderungan kalau Anies tidak maju, sangat mungkin ini di 2024 didesain calonnya calon tunggal untuk memenangkan pertarungan dengan mudah. Sangat ketara. Itu yang tidak kita inginkan, kegalauan politik begitu ya, masih abu-abu begitu. Kalau itu yang terbaik buat negara sih, why not? Bang Mada, singkat saja sebelum nanti kita akan publik. Apapun yang kita bicarakan ini, koalisi ini teater, ini pertunjukan. Ya, teater, pertunjukan, di situ kemudian pemeran-pemerannya kualitasnya kayak apa gitu loh. Jadi sama terus terang aja bicara tadi banyak mengenai partai dan sebagainya, keunikan partai PDI Perjuangan itu mengalami peristiwa-peristiwa yang berharga dan mahal. Dan berdarah, Mang. Dan berdarah. Waktu tahun 99 kemudian kita menang, apa yang terjadi pada partai? Tukang tempel ban menjadi ketua DPRD di Kabupaten Semarang. Ya kan? Tukang jual bensin di Medan menjadi ini, tukang becak bisa menjadi ini gitu. Artinya karena mereka dulu yang paling berani melawan rezim Soeharto. Mereka jadi pemimpin, mereka jadi apa pada lokal. Itu kita alami itu. Maka itu kita mudah belajar. Nah terakhir juga kita alami dengan MD3, tipuan-tipuan MD3 itu. Sehingga kita tidak bisa jadi pimpinan DPR. Karena ya kan? MD3 diubah untuk menjegal PDIP. Iya. Dan maka itu ada satu komplain ke Ibu Mega. Ibu Mega kenapa nggak ajari kita cara menipu sih? Gitu loh. Karena nggak pernah diajari Ibu Mega menipu, ya ketipu. Itu yang saya bilang tadi, tipu menipu. Menipu tadi. Akhirnya menikmati ditipu kita. Iya, jadi dalam pentas yang terjadi sekarang ini, terus terang PDI Perjuangan paling menikmati. Paling menikmati? Iya, paling menikmati. Artinya kenapa saya bilang paling menikmati? Teater ini udah kita lihat dulu si Prabowo, Gerindra, sekarang sudah bergabung, ya kan? Malah dia sekarang lebih apa lagi memuji Jokowi, ya kan? Kemudian kita lihat bagaimana kombinasi daripada Golkar dengan dan sebagainya. Dan ini variasi-variasi. Nah, buat kami terus terang aja PDI Perjuangan terus terang aja tidak terbeban kapan mau diumumkan. Ganjar atau Puan atau Ganjar atau yang lain. Buat orang yang tidak ngerti PDI Perjuangan itu iseng, menarik gitu loh untuk dibicarakan, digosipkan gitu loh. Padahal tuh buat PDI Perjuangan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada satu daerah pun yang menjadi resah atau menuntut Ibu Mega, percepat dong Bu, bikin dong. Nggak ada. Gitu loh. Itu terjadi Opung karena
partai-partai koalisional pemerintah saat ini tidak ada yang berani seperti Nasdem. Nah, bagaimana? Kalau ada partai yang lain misalnya ingin membelot beda arah di 2024, saya kira PDIP juga akan galau karena lawannya akan semakin banyak. Kan itu ceritanya. Misalnya Golkar punya jagoan lain, Gerindra juga punya jagoan lain. Tapi yang tadi itu bukan soal berani tidak berani, soal langkah Nasdem tadi itu. Tapi sebenarnya. Nanti kita akan jeda dulu, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Masih ada satu segmen terakhir. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.